hukum. Itu deliknya jelas. Ini deliknya jelas. Deliknya jelas. Pak polisi. Pak polisi. Siapa? Jadi memang anggota dari sebuah partai politik, kemudian pengurus ormas dan bukan penduduk Yogyakarta. Saya tegaskan harus diproses hukum nih orang yang telah melakukan pelemparan kepada Refli Harun. Anggap saja ini merupakan konsekuensi logis yang harus dihadapi ketika dinamika demokrasi sedang tumbuh dan berkembang sedemikian kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, loyalis Anies Baswedan yang juga sebagai pakar hukum tata negara, Refli Harun, menjadi korban pelemparan botol dalam acara diskusi kebangsaan di Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta yang berlangsung pada hari Jumat 8 September 2023 yang lalu. Seperti diberitakan banyak media, diskusi kebangsaan yang menghadirkan sosok Rocky Gerung sebagai narasumber itu berlangsung ricuh akibat penolakan massa dari pejuang Nusantara Indonesia Bersatu alias PNIB. Merasa menjadi korban, Refli Harun pun langsung berteriak-teriak agar aparat keamanan segera menangkap pelempar botol kepada dirinya. Kejadian itu pun sontak menjadi polemik memanas. Tidak hanya Refli Harun yang bereaksi keras, Ahmad Khosinuddin yang selama ini dikenal sebagai ex-penulan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah, ikut lantang berteriak agar polisi segera menangkap pelempar botol terhadap Refli Harun karena merupakan tindak pidana sehingga tidak harus menunggu laporan. Kelompok warga yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu mendatangi lokasi acara diskusi yang dihadiri oleh Rocky Gerung, Refli Harun dan Saud Sitomorang di sebuah kedai kopi di kawasan Sleman, Yogyakarta, Jumat siang. Seorang peserta aksi melempar botol air mineral dan mengenai Refli Harun yang menjadi narasumber di acara tersebut. Barang buktinya ini. Pak polisi, ini negara hukum. Itu deliknya jelas. Ini deliknya jelas. Deliknya jelas. Pak polisi. Pak polisi. Masa menolak kedatangan Rocky Gerung karena dianggap sebagai penghina presiden dan penghancur kehormatan bangsa. Pakar hukum tata negara Refli Harun pun menyayangkan aksi yang dilakukan oleh kelompok warga tersebut. Coba lihat ya, ada fotonya, dia lempar. Orang itu saja. Dan dia saya tahu siapa. Jadi memang anggota dari sebuah partai politik, kemudian pengurus ormas dan bukan penduduk Yogyakarta. Itu persoalannya. Dia berasal dari daerah di Jawa Timur sana. Nah, itu mereka ya menghina Rocky Gerung dari awal. Tapi tadi dibiarkan oleh aparat keamanan. Bahkan ketika melakukan pelemparan pun kita sudah bilang, tangkap orang itu. Kenapa ditangkap? Karena ini kan tindak pidana yang tertangkap tangan. Jadi tidak perlu lagi ada pelaporan. Nah, coba lihat. Bahkan setelah melemparkan dia masih bisa memprovokasi. Gitu. Dan orang yang sama ini juga yang rupanya menolak Rocky ketika diskusi di daerah Jawa Timur juga. Saya khawatir jangan-jangan nanti di daerah lain dia juga. Saya tegaskan harus diproses hukum nih orang yang telah melakukan pelemparan kepada Refli Harun. Harus dikejar. Motifnya apa? Harus dikejar. Atas perintah siapa? Harus dikejar. Apa yang melatar belakangi sehingga dia sampai melemparkan botol? Saya minta kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo atau anggota Anda yang melihat siaran ini, tolong Pak diproses hukum itu Pak. Itu pidana itu Pak. Nah, teriakan lantang Refli Harun dan Khosinuddin agar aparat kepolisian segera menangkap pelempar batu kepada Refli Harun justru mendapatkan reaksi yang sangat menohok dari juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Joni Mahardi. Menurutnya kejadian yang menimpa Refli Harun merupakan gambaran dari kebebasan berekspresi yang selama ini terus diteriakkan dengan cukup lantang oleh kubu oposisi dan para parlemen jalanan di ruang-ruang publik. Ia pun mengungkit kejadian ketika Menteri Luhut Binsar Panjaitan diteriaki dan dilempari kayu saat mengikuti sidang kasus dugaan pencemaran nama baik
dengan terdakwa aktivis Haris Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur beberapa hari yang lalu. Jody pun menegaskan bahwa kejadian tersebut hendaknya dijadikan sebagai bahan refleksi bagi Refli Harun dan kubu oposisi termasuk Rocky Gerung. Apakah kebebasan seperti itu yang mereka idam-idamkan? Nah, sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah yang sangat saya hormati, selama ini memang banyak sekali yang bilang bahwa kubu oposisi, khususnya parlemen jalanan, mereka yang lantang berteriak tentang adanya kebebasan demokrasi dan kebebasan berpendapat di negeri ini sudah terpasung oleh rezim yang dianggap sebagai otoriter, sesungguhnya merupakan sebuah logika terbalik. Bagaimana bisa dibilang kalau pemerintahan Jokowi saat ini mengekang nilai-nilai demokrasi? Mereka yang mengkritik habis-habisan kepada pemerintah pun selama ini pemerintah mendiamkan saja. Bahkan komentar-komentar miring yang syarat dengan cibiran, dengan tuduhan tanpa bukti, selama ini pun mereka tetap lantang berteriak. Taruhlah misalnya Refli Harun sendiri kerap kali membuat konten-konten yang isinya terus terang saja mendiskreditkan, mendowngrade Presiden Jokowi. Mungkin lantaran tidak bisa menerima sikap Presiden Jokowi yang telah memecat dirinya sebagai komisaris di sebuah BUMN, dalam hal ini adalah Jasa Marga dan Pelindo. Ini yang mungkin membuat Refli Harun ini meradang dan belum bisa move on hingga sekarang. Hingga akhirnya ia seringkali membuat konten-konten di kanal YouTube-nya dengan berbagai muatan isi yang terus mendiskreditkan dan cenderung mendowngrade Presiden Jokowi. Bahkan ia tidak segan-segan untuk melontarkan dugaan-dugaan atau tuduhan tanpa bukti. Sebaliknya, ketika ia berbicara tentang sosok Anies Baswedan yang dianggap sebagai sosok antitesis Jokowi, ia justru berbalik sikap dengan menyanjung puji sosok seorang Anies Baswedan yang dianggap sebagai sosok pembaru, sosok perubahan, yang nyata-nyata mengaku dirinya sebagai sosok antitesis Jokowi. Ini merupakan sebuah logika terbalik. Mereka lantang berteriak, mereka mendambakan kebebasan berpendapat di muka umum. Tetapi ketika ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka terhadap pernyataan-pernyataan Refli Harun misalnya atau dari pihak kubu oposisi, justru mereka malah seperti menuding dirinya sendiri. Mereka tidak terima kalau diperlakukan seperti apa yang terjadi di diskusi kebangsaan yang berlangsung di Sleman. Saya sendiri sepakat terhadap apa yang disampaikan oleh Jubir Luhut Binsar Panjaitan Jody Mahdi tadi, bahwa apa yang dilakukan oleh pelempar batu tentu saja ada sebab musababnya. Ini merupakan sebuah hukum kausalitas. Tidak mungkin sebuah akibat itu muncul begitu saja tanpa sebab. Sebagaimana hukum alam yang lain, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Inilah proses demokrasi dan dinamika demokrasi yang berlangsung di negeri ini. Jangan suka main playing victim bahwa dirinya itu menjadi korban, kalau memang dirinya sendiri justru seringkali melontarkan pernyataan-pernyataan yang jauh lebih sadis. Kita lihat pernyataan Rocky Gerung yang selama ini terus menyudutkan Presiden Jokowi. Apakah pernyataan-pernyataan Rocky Gerung, kritikan-kritikan Rocky Gerung yang selama ini ditujukan kepada Presiden Jokowi setajam apapun dikenai delik pidana? Sama sekali tidak. Padahal kekerasan verbal yang dilakukan oleh sosok seorang Rocky Gerung, penggunaan narasi yang begitu buruk, yang sangat tidak bermoral dan tidak beretika, hanya berdasarkan tuduhan tanpa bukti, kemudian dengan gampang sekali menggunakan makian bahwa Presiden Jokowi ini sebagai bajingan yang tol dan bajingan yang pengecut, karena katanya menjual IKN kepada negara Cina, kemudian juga sibuk berlari dari satu koalisi ke koalisi lain dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum. Apakah memang Rocky Gerung selama ini sudah memiliki data dan bukti yang valid kalau memang Presiden Jokowi seperti apa yang ia tuduhkan? Ini sebuah pernyataan yang benar-benar menggunakan logika terbalik. Toh pada akhirnya Presiden Jokowi tidak pernah bereaksi. Kalau toh pada akhirnya Rocky Gerung itu akhirnya harus dilaporkan dan mendapatkan banyak sekali aduan ke aparat kepolisian, tentunya ini merupakan konsekuensi logis
ketika kita memasuki dunia demokrasi, kebebasan berpendapat yang demikian terbuka. Dalam posisinya sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Jokowi tentu saja tidak hadir sebagai sosok yang tunggal. Ia memiliki banyak pencinta dan pendukung yang tersebar secara merata di seluruh wilayah tanah air. Presiden Jokowi bisa saja menerima semua makian yang disampaikan oleh Rocky Gerung terhadap dirinya. Namun mungkin saja dan bisa saja terjadi tidak demikian halnya dengan para pencinta dan pendukung Presiden Jokowi. Oleh karena itu sangat wajar apabila Rocky Gerung pada akhirnya harus tersandung masalah hukum terkait dengan hinaan, cacian yang demikian sadis dilontarkan kepada Presiden Jokowi. Sama halnya dengan apa yang dialami oleh Refli Harun. Apa yang dilakukan oleh Refli Harun ini merupakan sebuah rentetan peristiwa. Bisa jadi pelempar botol itu bukan ditujukan kepada Refli Harun, melainkan kepada sosok Rocky Gerung yang dianggap telah memecah belah anak bangsa, telah melakukan cacian dan hinaan terhadap Presiden Jokowi. Hanya karena faktor kebetulan saja Refli Harun ikut hadir dalam diskusi kebangsaan itu, akhirnya ia yang menjadi sasaran dan menjadi korban. Mungkin itulah bagian dari kebebasan berekspresi seperti yang disampaikan oleh juru bicara Luhut Binsar Panjaitan. Dalam konteks demikian seharusnya Refli Harun tidak harus teriak-teriak lantang seperti itu, apalagi memanggil dan meminta aparat keamanan untuk segera menangkap. Ya, anggap saja ini merupakan konsekuensi logis yang harus dihadapi ketika dinamika demokrasi sedang tumbuh dan berkembang sedemikian kuat, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa yang mungkin saja di luar dugaan kita semua. Meskipun demikian, kita yakin bahwa apabila dinamika demokrasi ini bisa terus dijaga dan dirawat dengan baik, lama-kelamaan negeri ini akan memiliki demokrasi yang benar-benar matang, sehingga ketika melontarkan kritikan pun tentu saja harus berdasarkan pada fakta dan data, tidak asal mengumbar cibiran, apalagi nyinyiran, apalagi melontarkan kata-kata cacian yang berbasiskan pada kekerasan verbal, yang akhirnya justru malah melukai nilai-nilai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermoral dan bermartabat. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.